Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan berefleksi tentang kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, Bapa yang penyertaannya tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan, di penghujung tahun 2020, kami bersama-sama datang kepadamu, memohon hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan, agar kami dimampukan untuk melihat kehidupan kami di sepanjang tahun 2020, belajar dari kehidupan kami yang akan membuat kami lebih semangat memasuki tahun baru 2021. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk tidak hanya berefleksi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi hidup kami selanjutnya. Di dalam Kristus Tuhan, kami memohon hikmat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14a. Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14a yang demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk berefleksi di akhir tahun 2020. Dan yang akan menjadi nats kita adalah ayat yang ke-11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditanya, apa yang kita rasakan di tahun 2020? Ingatan kita, pikiran kita akan melayang pada kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Apa yang kita rasakan? Mungkin ada di antara kita yang merasakan kekecewaan yang luar biasa karena rasa kehilangan, karena mengalami kehilangan di dalam kehidupan kita dalam tahun 2020. Kehilangan orang-orang yang kita cintai mungkin. Kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan untuk hidup keluarga. Kehilangan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kehilangan-kehilangan yang lain yang membuat kita kecewa. Dan mungkin ada rasa-rasa khawatir, rasa kalut, rasa bingung dengan apa yang terjadi yang penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir?
Tidak ada yang tahu. Dan itu membuat kita menjadi kalut, khawatir, bingung. Saya harus bagaimana? Dan mungkin juga ada di sebagian di antara kita yang merasa saat ini kita sudah lelah, sudah capek, sudah bosan dengan apa yang kita lakukan. Karena berbagai pembatasan yang harus kita lakukan demi menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita kasihi. Sungguh peristiwa yang tidak mudah untuk kita lalui. Berbagai hal, berbagai peristiwa membuat kita sadar benar bahwa 2020 ini sungguh tahun yang berbeda. Sungguh tahun yang tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita sampai di tanggal 31 Desember 2020. Kita berada di penghujung tahun 2020. Ini berarti kita melalui 366 hari di tahun 2020. Siapa yang mengira kita bisa sampai di ujung tahun 2020 ini? Ini hanya karena berkat Tuhan. Dari berbagai kesulitan ini, di tahun 2020 ini kita diajak untuk belajar. Yang pertama, kita diajak untuk belajar bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Sepandai-pandainya manusia, sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kita masih makhluk yang terbatas. Ini kesadaran pertama yang kita hayati di tahun 2020. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita juga diajak untuk menyadari bahwa kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Apa buktinya? Buktinya hari ini, detik ini, kita bisa sampai di penghujung tahun 2020. Setelah berbagai kesulitan kita lalui selama pandemi kurang lebih sudah 9 bulan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui pandemi? Ini yang akan kita refleksikan di tahun 2020 ini. Ada penggambaran Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di sini saya punya 2 benda. Ada koin dan juga ada kerikil. Ada sebuah cerita. Di sebuah proyek bangunan, ada salah satu tukang yang harus naik ke tingkat atas untuk melakukan sesuatu. Dan setelah sampai di tingkat atas, tukang ini perlu untuk memanggil temannya yang ada di bawah. Kita tahu bahwa dalam suatu proyek bangunan pasti suasananya bising oleh berbagai mesin ataupun percakapan antar tukang. Karena itu ketika tukangnya ada di atas berteriak memanggil temannya yang di bawah, temannya yang di bawah tidak mendengar. Kemudian dia cari cara. Dia cari barang di sakunya dan dia menemukan koin. Dia berpikir, saya akan lempar koin ini ke bawah. Biar teman saya tahu bahwa saya memanggil dia. Tapi apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ketika koin itu dilempar ke bawah? Ternyata temannya tidak menggubris, hanya mengibaskan rambutnya. Karena koin tidak seberapa. Dan teman itu tidak tahu bahwa sebenarnya teman yang ada di atas memanggil dia. Kemudian tukangnya ada di atas ini kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Dia mencari lagi barang-barang yang ada di dalam kantongnya. Dan dia menemukan ternyata ada kerikil di kantongnya. Tukangnya ada di atas ini berpikir, siapa tahu kalau koin tidak bisa menyadarkan temannya bahwa dia memanggil. Kalau saya lemparkan kerikil ini ke bawah, teman saya tahu kalau saya manggil. Dan kemudian dia melemparkan batu ini ke bawah.
Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Pas mengenai kepala tukang yang ada di bawah dan dia kesakitan. Dan apa yang dilakukan oleh temannya? Dia langsung mendongak ke atas. Barulah mereka bisa berkomunikasi. Penggambaran ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa untuk menggambarkan pandemi 2020 ini. Berkali-kali Tuhan memanggil kita, berusaha menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita mempunyai Allah yang tidak terbatas. Tetapi manusia tidak sadar akan panggilan Tuhan. Tetapi dengan sesuatu yang menyakitkan seperti jatuhnya kerikil ini, tukang yang ada di bawah bisa mendongak ke atas. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pandemi COVID-19, kita tersadar bahwa kita manusia sebenarnya bukan siapa-siapa. Dan ketika kita mendongak ke atas, kita melihat Tuhan sedang memandang kita. Pandemi ibaratnya kerikil ini yang digunakan agar manusia menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin pandemi menurut kita menyakitkan. Seperti menurut tukang yang ada di bawah ketika dilempar kerikil terasa menyakitkan. Tetapi ternyata Bapak, Ibu, dan saudara, di sini firman Tuhan menegaskan, Tuhan ada rancangan damai sejahtera buat kita. Kerikil ini bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi kerikil pandemi ini adalah salah satu rangkaian rancangan yang baik dari Tuhan untuk kehidupan kita. Di sini kita diajak untuk belajar bahwa di tahun 2020, walau banyak rancangan kehidupan kita yang gagal, tetapi satu pelajaran yang harus kita sadari benar, bahwa di tahun 2020 ini kita diajak untuk mensyukuri dan menjaga apa yang kita miliki. Kegiatan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Ini yang patut kita syukuri dan kita pelihara. Dan ini juga yang seharusnya memberi kekuatan kita untuk menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Jangan sampai apa yang kita lalui di tahun 2020, kesulitan-kesulitan, air mata yang keluar di tahun 2020 menjadi air mata yang sia-sia karena tidak ada perubahan baik di dalam diri kita. Tuhan bersabda bahwa Tuhan tahu rancangan yang terbaik dan Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita di masa depan yang penuh harapan. Kita tidak tahu tahun 2021 apakah pandemi berakhir, tidak ada yang tahu. Bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana sekolahnya, apakah sudah bisa berkumpul bersama teman-teman, apakah saya sudah bisa bekerja seperti dulu lagi, kita tidak ada yang tahu. Tapi satu yang kita yakini melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita sambut di tahun 2021 ini dengan rasa syukur karena kita masih dipimpin oleh Tuhan sampai saat ini. Dan mari kita menapakkan kaki di tahun 2021 dengan keyakinan karena kita punya hari depan
yang penuh dengan damai sejahtera. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini? Bagaimana kalau semangat saya ini kemudian hilang ketika ada kesulitan yang saya hadapi di tahun 2021 ini? Tuhan bersabda, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Jadi apa yang harus kita lakukan? Berseru dan datang kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Cari Tuhan, dan kita akan menemukan Tuhan. Dan satu lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Kita ingat, janji Tuhan adalah ya dan amin. Bagaimana kita bisa penuh pengharapan ketika kita tidak tahu masa depan di depan kita? Kuncinya adalah cari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita akan menemukan Tuhan, kita akan didengarkan oleh Tuhan, dan satu, kita akan dipulihkan. Walaupun kita tidak tahu 2021 apakah pandemi akan berakhir, tetapi kita yakin kita dipulihkan oleh Tuhan. 2020 mengajak kita untuk mensyukuri dan memelihara kehidupan sebagai bekal bagi kita untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat, Tuhan tahu dan Tuhan punya rancangan terbaik bagi kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi mari jadikan kesulitan-kesulitan di sepanjang tahun 2020 ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih mensyukuri kehidupan pemberian Tuhan. Lebih baik di dalam kita belajar, lebih baik di dalam kita bekerja, lebih baik di dalam kita berpelayanan, dan lebih baik dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini sebagai wujud syukur karena kita masih ada di tengah-tengah mereka. Selamat bagi kita semua karena sudah dapat melalui tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan. Dan selamat bagi kita semua untuk menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan, karena Tuhan menyediakan kehidupan masa depan yang cerah bagi kita. Selamat menyongsong 2021, Tuhan memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kerikil yang kami temui dan yang kami lewati di sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur melalui kerikil-kerikil ini kami diingatkan tentang keterbatasan kami sebagai manusia, dan kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Pandemi memang sulit untuk kami lalui, tetapi melalui pandemi ini kami disadarkan untuk mensyukuri kehidupan dan memelihara kehidupan. Di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, izinkan kami datang kepadamu, bersyukur atas setiap nafas kehidupan yang masih dapat kami hirup sampai malam ini. Izinkan kami bersyukur untuk setiap keluarga yang boleh kami rasakan, yang boleh kami miliki sampai saat ini, walaupun mungkin saat ini kami tidak bisa berkumpul secara fisik. Kami bersyukur
atas sekolah kami, atas pekerjaan kami. Walaupun di tahun 2020 banyak hal baru yang harus kami lakukan. Tetapi kami mensyukuri itu semua Tuhan sebagai proses untuk mendewasakan kami. Dan saat ini, malam ini, di penghujung tahun 2020, mampukan kami untuk mengumpulkan puing-puing semangat di tahun 2020 untuk menyongsong tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami, yaitu rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Walaupun masa depan kami tidak dapat kami ketahui, tetapi kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami, memampukan kami. Karena itu Tuhan mampukan kami menyambut tahun 2021 dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, karena kami meyakini Tuhan beserta kami, dan kami meyakini Tuhan memampukan kami. Segala bentuk rasa syukur kami dan harapan kami di tahun yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap harapan, setiap cita-cita dan impian kami di tahun baru nanti. Sehingga dengan berkat Tuhan, kami dapat mewujudkannya satu persatu. Ini doa syukur dan doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Allah yang menjadi sumber berkat yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup tahun 2020 dan kita songsong tahun 2021 ini disertai berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Selamat Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Saya mengharapkan kepada anak cucu saya dan bekas murid saya serta anak cucunya dapat meraih cita-cita belajar dan bekerja dengan baik. Sekian, terima kasih. Monggo kita nyuwun supados COVID-19 sehingga serno sehingga kita sakit mangkat malih wonten ing dalem pamujan wonten ing gereja Rewulu menika. Kita memasuki tahun 2021. Mari dengan tetap setia dan mendekat Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Harapan kami agar kami diberi kesehatan dan dimampukan bekerja untuk menghidupi keluarga kami. Harapan kami sebagai warga GKJ Rewulu tahun 2021, GKJ Rewulu ibadahnya semakin sukses, damai sejahtera, banyak inspirasi dan berkah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Harapan di tahun 2001, harapannya COVID segera berlalu. Kemudian kita bisa kebaktian lagi seperti dulu, bisa bertemu dengan warga besar GKJ Rewulu, bisa menambah iman dengan adanya COVID, bisa menambah iman kepercayaan kita. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kebaktian bisa diadakan secara tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan. Gereja GKJ Rewulu dapat maju dengan pesat, pelayanan baik. Ngaturaken sugeng Natal, warsa enggal, mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Semoga di tahun 2021 GKJ Rewulu bisa berkembang lagi dan bisa melaksanakan ibadah tatap muka secara langsung sesuai dengan protokol kesehatan. Gusti berkahi. Salam sehat. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya dan memberi kesehatan dan akan senantiasa menuntun kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Harapan saya buat GKJ Rewulu agar supaya dapat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Ini adalah tugas kita semua sebagai warga jemaat Gereja Rewulu. Jaga selalu kesehatan. Kita berdoa dan berharap pandemi ini akan cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Harapan kami di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, karena berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Semoga di tahun yang baru kita bisa beribadah seperti biasa. Tuhan memberkati. Semoga di tahun 2021 kita semakin diberkati. Kita bisa beribadah di gereja masing-masing seperti sedia kala. Tuhan berkati. Amin. Kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Semoga di tahun 2021 nanti kita semua sudah bisa berkumpul bersama-sama lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Harapan kami untuk tahun depan pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bersama-sama dapat bersekutu secara offline, secara langsung, berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. GKJ Rewulu kepangan damping ngaturaken sugeng Natal tahun 2022 lan ngaturaken warsa enggal tahun 2021. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.
keluarga besar Majelis Pepanan Sosial mengucapkan Selamat Hari Natal tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pepanan Sumberlamor mengucapkan Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kami Majelis Pepanan Gaza 8 mengucapkan terima kasih di mana perayaan Natal untuk tahun 2020 telah dapat berjalan dengan baik. Walaupun kita merayakannya dalam suasana pandemi 19. Di sisi lain, kita sangat bersyukur bahwa Pepanan Gaza 8 untuk tahun 2020 ini telah mendapatkan izin mendirikan bangunan tempat ibadah. Oleh sebab itu, kami Majelis Pepanan Gaza 8 mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Sarjiman mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Kami tim multimedia GKJ Rewulu mengucapkan Selamat Natal, Tuhan memberkati.